إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang kita rasakan pada diri kita. Selanjutnya salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri khususnya dan juga kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berhadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 2 Zulqa'dah. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, lebih kurang 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, berhari raya pada bulan itu dan juga melaksanakan pemotongan hewan kurban. Maka sebagai pengingat bagi kita, sebagai motivasi dan juga sebagai persiapan bagi kita untuk memasuki hari raya kurban, maka pada kesempatan khutbah yang pendek ini khatib akan menyampaikan tentang keutamaan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari raya Idul Adha salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam adalah menyembelih hewan kurban. Perintah berkurban pada hakikatnya adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang mampu untuk berkurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyindir orang-orang yang memiliki kemampuan harta dan finansial, tetapi mereka yang mampu ini tidak mau ikut berkurban di hari raya Idul Adha. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kelapangan harta untuk berkurban tetapi dia tidak mau untuk melaksanakan kurban, maka kata Nabi, janganlah mereka hadir, janganlah mereka datangi lapangan atau tempat salat kami di hari raya Idul Adha. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu juga ibadah kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakninya di dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan, telah menganugerahkan kepada engkau manusia anugerah atau kenikmatan yang banyak. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya
orang-orang yang membencimu, mereka yang akan terputus dari rahmat Allah. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ibadah kurban yang akan kita laksanakan memiliki hikmah dan keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah terbesar dari ibadah kurban yang nanti insya-Allah akan kita laksanakan adalah merupakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rezeki, atas limpahan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Ini sebagaimana di dalam surat Al-Kautsar yang sudah kita bacakan tadi, Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah melimpahkan, telah memberikan kepada engkau, telah menganugerahkan kepada kalian wahai manusia kenikmatan yang banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita rasakan pada diri pribadi kita selama ini, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Mulai dari nikmat hidup itu sendiri, ada juga nikmat kesehatan yang kita rasakan. Begitu juga ada nikmat ilmu dan kepandaian. Begitu juga ada nikmat harta dan kecukupan. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, seandainya kita coba untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu coba untuk menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, pasti kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka di dalam hidup ini tugas kita bukanlah untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tugas kita bukanlah untuk mempertanyakan nikmat apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, tugas kita di dalam hidup ini adalah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Allah berjanji, bagi siapa saja hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan, Allah akan melipat gandakan, Allah akan menambah nikmat yang telah ada dengan nikmat-nikmat tambahan sesudahnya. Dan juga bagi siapa yang mengingkari, siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, Allah akan berjanji akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Tetapi jika engkau engkar, jika kalian ingkari nikmat yang telah aku berikan, ketahuilah, kata Allah, bahwasanya azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut? Maka terkait dengan surat Al-Kautsar yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya Allah menerangkan bahwasanya salah satu cara terbaik untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah ada di dalam ayat yang keduanya, fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan laksanakanlah berkurban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu ibadah yang paling utama bagi seorang hamba setelah hamba tersebut berada di dalam keislaman. Salat merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang yang kafir.
Bahkan salat yang kita laksanakan dengan betul-betul akan mencegah pribadi kita, akan mencegah diri dan pribadi kita untuk melaksanakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang dilaksanakan betul-betul akan mencegah perbuatan dan akan mencegah seseorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, salat yang dilaksanakan dengan yang betul-betul, dengan memperhatikan rukun dan syaratnya, juga memperhatikan ikhlas dan tumakninahnya, akan bernilai pahala di sisi Allah dan juga akan mencegah orang-orang yang melaksanakan salat tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika seandainya kita melihat ada orang yang melaksanakan salat tetapi perangainya masih bergelimang dengan dosa dan kesalahan, ketika kita melihat orang yang selalu melaksanakan salat tetapi perangainya masih bergelimang kemungkaran dan kemaksiatan, itu merupakan pertanda, itu merupakan indikasi salat yang dia laksanakan belum terpenuhi di dalam pandangan syariat agama. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun cara bersyukur yang kedua Allah terangkan sesudah salat, yaitu dengan mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah dengan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sebagaimana yang kita bacakan tadi suratnya, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan laksanakanlah kurban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berkurban merupakan salah satu tanda kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan karunia kepada hambanya berupa kelapangan rezeki, maka hendaklah rezeki yang diberikan Allah tersebut dipergunakan di jalan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan ikut berkurban. Ibadah kurban kaum muslimin yang dirahmati Allah bisa dengan menyembelih satu ekor kambing atau dengan satu ekor domba, dan juga bisa dengan menyembelih satu ekor sapi, dan juga bisa satu ekor sapi tersebut disembelih dengan iuran 7 orang yang ingin ikut berkurban. Hal ini sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita laksanakan selama ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan ketika kita berkurban dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah akan mengganti dan melipat gandakan rezeki hambanya yang mau berkurban dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat, tetapi jika mereka engkar atas nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun hikmah kurban selanjutnya adalah memupuk kebiasaan baik untuk berbagi dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah Sang Pencipta, dan juga Allah menyuruh kita sebagai hamba-hambanya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan juga hubungan baik dengan sesama manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hubungan baik dengan Allah bisa kita bina, bisa kita rajut dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Di antaranya kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan melaksanakan salat wajib 5 waktu dan amal kebaikan lainnya. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, hubungan baik dengan manusia di antaranya bisa kita jalin, bisa kita usahakan dengan melaksanakan ibadah kurban, dan ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih hewan kurban, sebagiannya kita makan
dan sebagian lainnya kita sedekahkan kepada sesama kita, sesama tetangga, orang kampung dan sebagainya, maka kaum muslimin akan terjalin hubungan baik antara kita dengan sesama manusia. Dan ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan kurban akan mendidik kita, akan mendidik manusia untuk semakin ikhlas berbagi dengan sesama manusia. Allah juga selalu menganjurkan kita hamba-hambanya untuk mau saling berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan dengan sesama manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan ketika kita mau melakukannya, kita pun akan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Kita pun akan merasa lebih dekat dengan semua orang dan juga dengan Allah sang pencipta manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini dan selama 1 bulan ke depan, marilah kita persiapkan diri dan keimanan kita. Marilah kita persiapkan harta dan finansial kita untuk ikut berkurban di hari raya Idul Adha nanti. Melalui mimbar khutbah ini, kami selaku pengurus mengajak kaum muslimin untuk bersama-sama ikut meramaikan dan sekaligus ikut menjadi peserta kurban di masjid kita. Mari ajak sanak famili, mari ajak keluarga dan tetangga, baik yang di kampung ataupun yang di rantau, untuk bersama-sama kita meramaikan pelaksanaan ibadah kurban di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga ibadah kurban yang kita laksanakan diterima Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.